Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen waktu proyek. Pengertian dari proyek itu ya, kemarin kita sempat bahas itu ada beberapa yang berkaitan dengan constraint project ya, tentang quality, kemudian ada cost, kemudian ada waktu atau time. Nah, proyek ini biasanya dia punya sasaran yang jelas ya, kegiatannya, kemudian punya tujuan khusus ya, kemudian menggunakan sumber daya yang ada, bisa dari manusianya, kemudian dari alat-alatnya dan lain-lain, kemudian punya batas waktu ya, kapan mulai dan kapan selesai, kemudian menghasilkan suatu perubahan. Jadi di sini perlu diketahui bahwa dalam menggunakan sumber daya yang sekarang ini, kemudian nantinya diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang layak di kemudian hari. Nah, itu dikenal dengan investasi ya. Jadi di proyek juga akan erat kaitannya dengan investasi. Yang melekat pada investasi itu ada risiko dan ada waktu. Ya, jadi ada risiko yang cukup besar, apalagi dengan dana investasi yang besar, dan juga ada komponen waktu ya. Bisa jadi kita mengerjakan sesuatu ya, proyek itu kita baru bisa mendapatkan hasilnya itu setelah beberapa waktu kemudian. Nah, seperti itu. Kemudian melihat proyek itu punya sifat dan karakteristiknya. Yang pertama bersifat kompleks, kemudian yang kedua bersifat dinamis. Kompleks ini adalah proyek ini tersusun dari banyak kegiatan yang memiliki korelasi yang ketat dan memerlukan sumber daya manusia dengan keahlian khusus. Sehingga kalau kalian lihat sebelumnya kita berbicara tentang organisasi proyek itu, SDM-nya itu benar-benar dipilih ya, disesuaikan dengan background-nya atau pengalamannya gitu. Jadi dipilih dengan cukup ketat. Kemudian adanya perubahan atau keterlambatan suatu kegiatan itu berpengaruh ya terhadap kegiatan lain, karena ini merupakan runtutan. Jadi ada kegiatan dalam satu proyek besar, ada kegiatan A, ada B, ada C, itu saling berurutan. Nah, itu harus satu-satu diselesaikan dan tidak boleh mengalami keterlambatan karena akan menghambat pekerjaan yang lainnya. Semakin banyak kegiatan, semakin ketat juga ya penyusunan perencanaan penyelenggaraannya dan penyusunan jadwalnya jadi kompleks ya. Jadi semakin banyak dalam hal intensitasnya ya tentu akan semakin padat dari jadwalnya. Kemudian bisa bersifat dinamis ya. Jadi ciri khas dari proyek ini, kegiatan proyeknya tidak berulang. Kemudian ada pergantian dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, itu berlangsung dengan cepat ya. Jadi karena ada waktunya, jadi proyek satu selesai, nanti ada lagi proyek kedua dan lain-lain, itu sangat dinamis sekali ya. Kemudian ini kalau kita lihat intensitas proyek ya, itu yang paling banyak menyita uangnya itu di bagian implementasi tentunya ya. Jadi pas pelaksanaan ya itu membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Kemudian ada beberapa macam atau ukuran proyek. Jadi kalau kita lihat macamnya, ini ada proyek konstruksi dan non konstruksi. Konstruksi itu berhubungan dengan bangunan, pengeboran dan lain-lain. Nah, non konstruksi ini bisa berhubungan dengan proyek penelitian yang akan menghasilkan produk tertentu. Kemudian juga proyek pelayanan manajemen. Untuk geofisika sendiri kita bisa berperan di dua proyek ini ya. Bisa di konstruksi, bisa juga non konstruksi. Ya. Jadi tergantung kita bekerja samanya dengan siapa gitu. Ketika kita bekerja sama dengan orang-orang sipil, maka kita mungkin akan berhubungan dengan proyek konstruksi, misalkan jalan, kemudian rel kereta, kemudian bangunan misalkan, itu kita akan berhubungan dengan proyek konstruksi. Tapi jika kita mungkin dengan beberapa yang lain, misalkan hubungannya dengan non konstruksi, ini penelitian misalkan, berhubungan dengan lembaga-lembaga penelitian ya, proyeknya itu bisa saja seperti itu ya. Atau pemerintah daerah bisa ke dalam proyek non konstruksi. Kemudian dari macamnya ada dua tadi, kemudian dari ukurannya pun berbeda-beda. Ini tergantung dari besar dananya juga. Jadi kita lihat ini dalam dolar juta ya, juta dolar
Itu jika proyek kecil itu 1 sampai 10 juta dolar ya. Kemudian jika yang besar itu sampai 1000 juta dolar, yaitu dinamakan proyek yang skalanya besar. Kemudian jam orangnya juga terlihat bahwa ketika proyek yang besar maka akan menghabiskan atau memerlukan kantor pusat maupun lapangan dengan jumlah jam per orangnya sangat tinggi sekali ya, sampai 1.600.000 jam gitu. Jadi seperti itu. Ini tergantung dari seberapa besar ukuran proyek. Jadi ketika dapat proyek kita bisa mengklasifikasikan ukurannya berdasarkan dananya yang diberikan itu berapa, kemudian butuh berapa orang, butuh berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut ya, dan itu menjadi ukuran dari proyek itu, apakah dia kecil, medium, besar, super atau mega. Kemudian di sini kita akan melihat beberapa yang berhubungan dengan siklus proyek ya. Jadi kita melihat ada jenis atau macam, ada ukuran, dan kompleksitas proyek itu bervariasi. Tapi untuk tahapan penyelenggaraan proyek ini prosedurnya tuh prosedur umumnya dikenal dengan siklus proyek ya. Hampir semuanya juga memiliki tahapan yang mirip ya atau sama. Ini mulai dari proses identifikasi, kemudian formulasi, analisis, implementasi, dan operasi atau utilisasi, kemudian ada proses evaluasi ya. Dan di sini tahapan proyek ini dibangun juga dengan proses perencanaan yang baik. Kemudian selain itu yang perlu diketahui adalah dalam penyelenggaraan proyek dan hasil proyek ini berhubungan dengan pihak-pihak terkait, mulai dari yang ada di dalam instansi tersebut, organisasi induk, itu ada pimpinan perusahaan, kemudian ada pimpinan proyek, kemudian ada unit-unit fungsional yang membantu pekerjaan proyek tersebut. Kemarin kita sudah bahas kan bentuk dari proyek itu bisa organisasi murni, bisa fungsional, bisa juga matriks, dan ada juga yang lainnya ya. Jadi ada beberapa yang lainnya. Kemudian di sini akan berhubungan dengan subkontraktor ya, supplier dan konsultan. Itu orang-orang yang mungkin dipakai untuk membantu proyeknya, dan juga yang menjadi penyandang dananya ya, investornya, kemudian pemakai dan pemiliknya. Jadi ada beberapa keterkaitan pihak-pihak dalam penyelenggaraan dan hasil proyek ini, dan semua ini adalah tanggung jawab dari pemimpin proyek atau manajer proyeknya itu ya, dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada beberapa elemen manajemen proyek. Yang pertama itu lingkup dari proyek manajemen ya, itu ada bagiannya. Kemudian ada waktu ya, jadi ada manajemen waktu proyek, kemudian ada manajemen keuangan, ada human resource atau sumber daya manusianya, ada manajemen resiko proyek, kemudian ada bagian komunikasi, jadi ada quality yang mengurusi quality, kemudian ada bagian pengadaan dan integrasi. Dan ini beberapa elemen yang terkait dengan proyek. Tergantung seberapa besar proyek tersebut, maka semakin banyak tentu manajemen yang dibutuhkan untuk menghandle pelaksanaan proyeknya. Kemudian jadi kita fokus ke waktu ya. Jadi sebelum kita masuk ke waktu proyek ya, bagaimana memanage waktu di dalam penyelenggaraan proyek, maka kita mungkin refleksi dulu ke diri kita. Sebijak apa sih kita mengelola waktu gitu? Jadi kita sendiri sebagai pribadi sebelum kita masuk ke ranah tersebut yang lebih besar, kita perlu evaluasi diri. Sudah sebijak apa kita dalam menggunakan waktu? Apalagi ketika kalian nanti diberikan tanggung jawab sebagai supervisor atau manager ya, itu kecerdasan dalam mengelola waktu itu sangat penting. Jadi landasan dalam mengelola pekerjaan serta karyawan, tentunya agar bisa berkinerja dengan optimal. Sukses dalam mengelola waktu ini adalah kesuksesan awal dari supervisor dalam mengelola tanggung jawab yang lain. Ini adalah urgensinya gitu. Kemudian ada waktu itu punya logika ya. Pertama ya, memang tidak bisa diperbaharui ya. Jadi kalau sudah hilang ya sudah gitu. Hari ini sudah
berakhir maka tidak bisa diulang lagi ya. Kemudian selalu dipakai pada setiap kegiatan, jadi apapun pasti kalian pakai. Misalkan kalian tidur pun itu adalah kegiatan ya, jadi selalu dipakai. Jadi tidur, ngelamun ya itu dipakai gitu berarti waktunya, tapi dipakainya untuk hal yang ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian tidak bisa dibeli, ya itu sudah jelas. Kemudian dimiliki semua orang tanpa kecuali. Setiap orang punya waktunya masing-masing dan mungkin punya perbedaan satu dengan yang lain. Kemudian tidak dapat ditabung, tapi hanya bisa digunakan. Jadi jangan sampai menyanyiakan waktu ya, karena Anda bisa jadi orang yang rugi ketika Anda menyanyiakan waktu yang ada dalam hidupnya. Karena memang tidak bisa ditabung ya, kita nggak bisa nabung untuk saya ingin, kalau kita punya uang kita bisa nabung ya, kita bisa tabung kemudian kita akan pakai di suatu waktu yang kita butuhkan. Tapi kalau waktu tidak, jadi begitu waktu itu hilang ya sudah gitu. Nah itu logika waktu, makanya kita harus bijak dan benar-benar memanfaatkan waktu yang ada dalam diri kita itu dengan baik. Kemudian beberapa persepsi keliru tentang waktu ini yang biasa kalian alami ya. Misalkan dapat tugas nih, jadi merasa tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tugas. Kemudian bisa juga waktu dibiarkan begitu aja berlalu tanpa tahu prioritasnya. Kemudian tidak tahu kapan harus mulai dan mulai dari mana. Jadi ada banyak pekerjaan tapi tidak tahu mau ngapain gitu. Kemudian ada tugas tapi selalu menunda. Jadi kan besok masih ada, kenapa harus buru-buru? Itu persepsi yang kita harus pupuskan ya, jangan ada dalam diri kita. Kemudian di sini ada beberapa prinsip yang perlu kalian punya ya dalam mengelola waktu. Jadi di sini beberapa pertanyaan ya. Ini misalkan di sini ada supervisor, apakah lebih memfokuskan pada hasil dengan efektif dan efisien? Kemudian apakah supervisor sudah memiliki paradigma pekerjaan dengan benar? Apakah bisa membedakan antara masalah yang mendesak dan masalah penting? Ya. Kemudian sebelum memulai pekerjaan, apakah supervisor sudah bertanya, apakah hal ini merupakan cara terbaik dalam memakai waktu dan tenaga saya? Jadi di sini beberapa hal ya. Jadi misalkan kita adalah supervisor ya, terutama ya, karena kita sangat bertanggung jawab terhadap bawahan kita, jadi nggak hanya diri kita. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan memfokuskan pada hasil dengan efektif dan efisien. Kemudian kita punya paradigma yang benar, bisa membedakan mana yang mendesak dan masalah yang tidak mendesak ya, yang penting dan tidak bisa dibedakan, sehingga bisa cari cara terbaik untuk memakai waktu dan tenaga yang dimiliki. Kemudian ini apakah bisa menggunakan langkah-langkah konkret untuk menekan interupsi. Misalkan ya, ada dalam pertemuan kemudian ada panggilan telepon atau internet, apa yang harus dilakukan gitu, mana yang harus didahulukan gitu. Kemudian bisa mengontrol pekerjaan ya, kemudian dengan baik menggunakan waktu yang dimiliki. Kemudian apakah cukup bisa menikmati pekerjaannya, ini harus bisa dijawab ya ketika nanti kita mengikuti pekerjaan ya, dan ini sudah harus disiapkan gitu dari sekarang ya, dari sekarang disiapkan. Nanti kalian bekerja, entah itu jadi supervisor entah bukan ya, sebagai engineer, itu harus bisa menikmati pekerjaannya dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian ini ada beberapa cara yang dipakai, mungkin kalian sudah pernah melihatnya ya. Jadi ada 4 kuadran waktu. Kita bisa memprioritaskan ya, ini menurut Stephen Eric Covey ya, ini dipakai juga. Jadi kita melihat pribadi kita melihat mana yang penting, mendesak itu di kelompok kuadran 2, penting tidak bisa mendesak kuadran 1. Ini setiap di sini kita kasih kegiatan masing-masing dan kita akan memprioritaskan mana dulu yang harus kita dahulukan. Jadi ini prioritas waktu. Jadi misalkan kita punya 24 jam, kemudian mana yang kita prioritaskan, kita selesaikan dulu yang paling penting dan mendesak, kita selesaikan. Yang harus bisa selesaikan, kita selesaikan. Kemudian jika masih ada waktu berikutnya ya, sisa waktunya setelah kita menyelesaikan yang di K2 ini, maka kita menyelesaikan di bagian mungkin yang
bisa yang tidak penting mendesak dulu ya, tapi sudah mendesak, atau penting tidak mendesak, ini mana yang diutamakan, ini kalian bisa tentukan gitu. Yang tidak penting tidak mendesak ini bisa di delete bahkan, jadi seperti itu. Ini contohnya ya dalam mengelompokkan, misalkan di K2 ini ada proyek, kemudian ada rapat, ada persiapan yang didesak dengan tenggat waktu gitu ya. Kemudian di K1 apa ya, ini beberapa hal di sini kita bisa kelompokkan. Jadi dari apa yang kalian jalani sekarang ya, itu kalian bisa membuat kuadran ini ya. Dan nanti kalian bekerja pun ini akan membantu kalian dalam membuat prioritas pekerjaan mana yang harus diselesaikan. Begitu kalian menjadi bagian dari suatu proyek, tentu akan sangat sibuk sekali dan banyak sekali pekerjaan yang harus kalian handle, dan prioritas adalah kesuksesan proyek itu harus didahulukan, yaitu adalah penting dan mendesak di bagian K2 ini yang harus diselesaikan. Kemudian ini beberapa yang lainnya, ini latihan saja ya, nanti kalian mungkin coba di rumah, silahkan. Jadi kalian mulai mengelompokkan ya. Nah mungkin ini ada pertanyaan yang kalian jawab sendiri-sendiri ya, coba refleksi ke diri sendiri, di mana waktu yang Anda paling banyak saat ini pakai. Jadi waktu kalian tuh dipakai tuh di mana yang paling banyak? Apakah di kampus? Apakah di kosan? Apakah di mana gitu? Kemudian kalian setelah mengelompokkan ya tadi kegiatannya apa saja, ini harusnya kalian memilih lebih banyak itu pada kuadran apa gitu. Jadi kalian bisa ngecek nih, apakah yang kalian lakukan ini sebenarnya penting atau tidak, dan lain-lain, apa bermanfaat buat hidup kalian atau enggak. Ini bisa kelihatan nih ya. Jadi kalau yang banyakan nih kuadran 4, wah ini pertanyaan nih, tidak penting, tidak mesti tapi dilakukan gitu. Itu yang jadi pertanyaan, berarti harus ada evaluasi. Kemudian ini beberapa tahapan manajemen waktu. Jadi setelah menganalisis pola pemakaian waktunya ya, ini kita lakukan evaluasi. Jadi kita hapus kegiatan yang tidak bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk pekerjaan kita, untuk proyek kita. Kemudian tingkatkan waktu dalam kendali, kemudian tinjau dari sikap kita dalam mengelola waktu. Kemudian kita mulai merencanakan ya penggunaan waktu dengan lebih baik. Kemudian ini kalau berhubungan dengan pekerjaan ya, jadi supervisor ini menganalisis nih semua kegiatan untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian setelah menganalisa pemakaian waktu ini bisa dalam jam, harian, mingguan, atau bulanan. Nah biasanya kalau dalam pekerjaan itu bisa dalam bentuk waktu jam atau harian ya, karena supervisor atau manajer misalkan itu punya bawahan yang harus bisa dipantau, dan itu hitungannya jam atau harian ya. Jadi itu bisa dibuat sampai ke harian, misalkan harus mengawasi bagian engineer, harus mengawasi bagian keuangan, harus begini, semua cross-check. Nah itu harus sedetail mungkin agar tidak miss gitu. Kemudian setelah dianalisis, dikelompokkan ke dalam kuadran ini, kita bisa membagi nih tahapnya. Jadi misalkan kapan harus kita mengdropnya. Jadi kalau itu tidak penting dan tidak mendesak dan waktunya kita terbatas, maka drop saja. Ya drop itu maksudnya kita remove gitu di daftar pekerjaan kita. Kemudian atau kita delegasikan jika memang itu penting, jadi cukup mendesak tapi kita kekurangan waktu dalam mengelolanya, maka jadi kita kekurangan waktu karena kita harus mengerjakan yang penting dan mendesak, maka ini bisa didelegasikan ke orang lain. Tapi jika pekerjaannya penting dan tidak mendesak, mungkin ya ini mungkin bisa ditunda atau di-delay. Jadi kita akan kerjakan tapi nanti setelah pekerjaan yang penting dan mendesak itu kita selesaikan. Jadi yang do it itu kita harus selesaikan karena kita punya waktu yang terbatas. Jadi penting dan sangat mendesak, maka kita harus segera kerjakan, segera selesaikan. Ya, termasuk misalkan kalau kita punya proyek harus presentasi dengan klien nih, melaporkan bagaimana proyek kita berjalan, itu kan sesuatu yang penting dan mendesak dan kita harus do it gitu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana penggunaan waktu ini, kalian bisa merencanakan dalam bentuk harian, mingguan, atau bulanan.
Tapi tadi kalau sudah menjabat sebagai manajer atau supervisor mungkin bisa masuk ke dalam harian, karena memang setiap harinya itu ada sebegitu banyak pekerjaan dan itu harus di manage dengan sebaik-baiknya. Kemudian sasaran itu harus dapat diukur ya. Bisa diukurnya dengan biaya, waktu, tenaga, atau sumber yang lainnya. Kemudian ada prioritas ya. Jadi ya tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita melihat kuadran dari mulai yang penting dan mendesak sampai ke bagian tidak penting dan tidak mendesak. Kemudian menetapkan batas waktu. Jadi setiap tahapan kegiatan itu pelaksanaannya kapan, kita tentukan nih harus selesai kapan gitu. Nah, kemudian ada rencana aksi nih. Jadi kapan kita harus drop, kapan kalau kita harus mendelegate-nya ke orang lain, bisa kita mendelaynya atau kita harus do gitu, melakukannya gitu, menyelesaikannya. Jadi itu penggunaan waktu itu sangat penting. Saya tekankan sekali lagi, kalian belajarlah mulai dari sekarang yang sudah bagus dalam menggunakan waktunya itu diteruskan dan ditingkatkan. Bagi yang belum, silahkan untuk mengevaluasi diri dan belajar, kemudian merencanakan hidup kalian itu dengan lebih baik gitu. Ini contohnya ya, contoh ada supervisor training ya, dia menganalisis setiap harinya nih, Senin itu jam sekian apa yang dia lakukan ya, ini di list aktivitasnya. Kemudian Selasa apa yang dilakukan, Rabu apa, Kamis apa, dan Jumat apa. Ini penting sekali, walaupun ini seperti sepele ya, tapi ini itu sangat penting. Jadi dan saya terbiasa melakukan hal ini untuk membantu. Jadi kalau saya sampai nggak sempat bikin ini tuh sebenarnya mengalami kendala sekali ya. Tapi ketika ada kita harus berusaha ngeslotin waktu nih. Kalau bisa ini kita buat tuh malam hari ketika kita mau beraktivitas besoknya, kita sudah merencanakan nih. Jadi di malam hari tuh setelah kita melakukan aktivitas nih, kita evaluasi dulu, tadi saya sudah ngapain aja, apakah perencanaan yang saya buat nih sudah jalan atau belum. Kemudian kita memikirkan yang besok, walaupun besok kita nggak tahu ya kita masih hidup atau enggak, tapi kita setidaknya kita punya perencanaan yang baik terhadap diri kita ya. Jadi apa tugas-tugas kita. Jadi semakin kalian bertambah umurnya ya dia sekarang kan masih kuliah, aktivitasnya ya kuliah ya, tapi nanti makin banyak tanggung jawab kalian nanti bekerja di satu tempat, di instansi atau perusahaan, kemudian kalian mendapatkan jabatan, kalian punya keluarga, punya anak, istri atau suami gitu ya, itu makin banyak sekali tanggung jawab yang kalian miliki, maka aktivitas kalian itu akan semakin padat. Dan bijak dalam mengelola waktu itu sudah harus dimulai dari sejak sekarang gitu, bahkan jauh-jauh hari ketika kalian kecil mungkin sudah diajarkan seperti itu dan kalian terus tingkatkan gitu. Jadi malam hari itu kalian list nih, apa kira-kira tugas buat besok. Jadi ketika kalian bangun pagi, kalian akan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Oke, jadi kemudian ini beberapa contoh ya evaluasi dalam pemakaian waktu ya. Ini ada beberapa, ada K2, K1, ini kalian bisa baca-baca ya, yang berhubungan dengan email, internet. Ini masuk ke K4, mungkin bisa disisihkan ke bagian ini kalau masih ada slot waktunya, mungkin bisa dilaksanakan, jika tidak ya sudah di remove gitu. Kemudian ini beberapa yang bisa dilakukan ya, yang mana harus di drop, mana yang harus do it. Yang do it berarti ini penting sekali dan jangan sampai ditinggalkan, memberikan training di kelas, memperbaiki modul, menganalisis laporan evaluasi training misalkan, dan lain-lain. Nah ini kalau erat kaitannya dengan proyek geofisika ya tinggal dimasukkan aja apa aktivitas yang harus dilakukan ya, kemudian masukkan ke sini, dan ini kita buat jadwal ya sesuai dengan aktivitas kalian. Selain di pekerjaan nanti kalian yang misalnya kalian bekerja di instansi mana, itu juga kehidupan kalian sehari-hari. Drop it misalnya main games ya, apakah itu bermanfaat untuk kalian? Jika tidak ada cukup slot waktu, maka jangan dilakukan gitu, kecuali kalian punya slot waktu lebih. Oh ini sudah selesai nih yang harus di do it lah, harus kerjakan tuh sudah selesai, kalian bisa lah untuk refreshing nih, saya mau buka internet, mau main game, itu sebagai kayaknya ini bisa untuk membuat lebih fresh pikiran kalian, silahkan. Atau mau
sekedar menghibur, nonton movie atau apa gitu ya. Jadi ini tapi itu dipakai ya setelah pekerjaan kalian tuh sudah kalian selesai, yang menjadi tanggung jawab kalian. Jadi seperti itu waktu itu. Kemudian ini perlu konsistensi ya dalam menjalankan apa yang harus dilakukan ya apa yang telah dianalisis tadi dijalankan dengan konsisten, dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab sendiri. Dan yang sering permasalahan dari banyak supervisor dalam mengelola waktu itu yaitu konsistensi itu terhadap apa yang menjadi tekadnya untuk menggunakan waktu secara lebih produktif. Jadi ini tergantung dari personality setiap orang ya, ketika jadi supervisor atau karyawan atau jadi manajer, itu orang yang konsisten terhadap penggunaan waktu ini yang lebih produktif itu akan sukses ya. Jadi ini perlu konsistensi di sini. Kemudian kita lihat sekarang yang berhubungan dengan manajemen waktu proyek. Jadi dalam proyek ya yang kita sudah bahas sebelumnya, itu kita kan harus melihat ada komponen waktu, biaya, dan kualitas. Artinya kita harus bisa menjamin proyek itu bisa berjalan dengan tepat waktu, kemudian dengan biaya yang terbatas itu bisa sukses, kemudian kualitas yang dihasilkan produk atau hasilnya itu bisa sesuai dengan standar yang sudah dibuat. Kemudian dilakukan pengelola proyek itu untuk menjamin suatu proyek itu akan selesai pada tepat waktunya. Ini manajemen proyek itu pentingnya seperti itu. Kemudian dibutuhkan metode meningkatkan kualitas perencanaan waktu, kemudian jadwal untuk menghadapi banyaknya jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang semakin bertambah. Jadi ini kendalanya di situ ya, tantangannya bukan kendala, tantangan adalah banyaknya kegiatan dan kompleksnya proyek, maka kita harus membuat perencanaan waktu dan jadwal dengan sebaik-baiknya. Ini kegiatan yang ada dalam manajemen waktu proyek ya. Pertama, menyusun jadwal proyek. Kemudian kedua, memonitor jadwal proyek. Ketiga, mengontrol jadwal proyek. Menyusun jadwal proyek itu bagian dari perencanaan. Kemudian ada monitoring, pengontrolan itu bagian ke pengawasan ya, controlling ya. Kemudian ini tahapan manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu dipakai di 2 tahap di dalam kan kalau biasanya kita POAC ya, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, waktu ini dia akan menekankan ke dalam perencanaan proses yang itu yang memakan kegiatan yang cukup banyak. Kemudian ada bagian pengawasan. Di bagian perencanaan kita mulai mendefinisikan kegiatannya apa saja dalam proyek tersebut. Untuk melakukan akuisisi, misalkan kita akan mengukur nih satu Bandar Lampung nih, kita ukur dengan misalkan metode magnetik ya, untuk mencari tahu bagaimana kondisi di bawah permukaan, mencari tahu apakah di dalamnya itu sumber daya yang ada tuh apa ya. Misalkan kita pengen lihat apakah ada mineral-mineralnya, maka kita definisikan kegiatan dalam akuisisi proyek itu apa saja, apa yang dibutuhkan, kemudian mengurutkan kegiatannya, mulainya apa saja yang diharuskan. Misalkan nih harus izin dulu kemana, harus sewa alat dulu misalkan kemana, dan itu diurutkan kegiatannya. Kemudian melakukan estimasi sumber daya kegiatan apa saja yang dibutuhkan, kemudian durasi kegiatannya, misalkan harus melakukan pengukuran berapa lama, harus berapa titik, ini membutuhkan waktu sekian gitu. Selain sumber daya manusia yang dibutuhkan berapa orang, maka durasi kegiatannya itu berapa lamanya itu dilihat juga, dan menyusun jadwalnya, dan itu disesuaikan dengan anggaran juga. Anggarannya itu berapa, kita harus bisa mengestimasi dari mulai mendefinisikan kegiatan dan menyusun jadwalnya. Itu bagian kelompok perencanaan, itu semua menggunakan komponen waktu. Setelahnya kita berusaha untuk mengendalikan jadwal. Jadi ketika sudah mulai actuating ya, jadi sudah mulai pelaksanaan, jadi udah terbentuk organisasinya kan, sudah lama terbentuk, terus habis itu ada actuating, maka kita berusaha untuk melakukan controlling, pengawasan. Kita lihat apakah sudah
tepat belum, apakah kegiatannya itu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Misalkan harus selesai untuk ini seminggu, apakah seminggu tepat nggak? Soalnya dengan molornya satu kegiatan A misalkan, maka akan membuat kegiatan yang di belakangnya itu akan mengalami keterlambatan. Jadi itu harus dikendalikan seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa aktivitas yang bisa dirunut ya. Ini contoh yang lain misalkan, jadi kita mendefinisikan aktivitasnya apa saja nih, terus kita kasih kode aktivitasnya ini A sampai J. Kemudian aktivitas yang mendahului berarti misalkan untuk yang D ini kan pengadaan instalasi, berarti ini harus dilakukan A dulu. Berarti yang A dulu, kebutuhan software itu dilakukan dulu, baru bisa melaksanakan yang D. Kemudian durasi hari-harinya itu setiap kegiatan itu ada ini misalkan harus selesai 1 hari, kemudian pemodelan sistem harus 2 hari, kemudian analisis kebutuhan hardware 3 hari dan lain-lain ya. Itu harus disesuaikan. Nah, kemudian tanggal mulai dan selesai sebaiknya juga dituliskan di belakangnya. Jadi kita bisa mengestimasi dan sampai ke bagian implementasi misalkan nih yang terakhir di paling akhir itu sesuai dengan tanggal dari selesai kegiatan tersebut proyeknya. Jadi kita akan mendapatkan jadwal yang tentunya bisa kita realisasikan sesuai dengan perencanaan kita gitu kan. Jadi sesuai dengan planning kita, sehingga kontrol waktu yang menjadi project constraint yang kita bilang ya, indikator keberhasilan proyek itu bisa tercapai gitu. Jadi bisa menyelesaikan proyek secara tepat waktu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.